keras hati, Tuhan menjamah ya. Kita berdoa seperti itu, supaya setiap firman Tuhan yang ditabur setiap hari di channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kalian semua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pernahkah kita mengalami momen di mana kita berteriak kepada Tuhan di dalam setiap doa? Tetapi satu-satunya jawaban yang kita terima hanyalah keheningan. Seolah-olah seperti Tuhan diam dalam kehidupan kita semua. Bayangkan kalau ada seorang ibu muda yang berdoa siang dan malam bagi kesembuhan anaknya. Tetapi ternyata kondisi anaknya justru bukan semakin sehat, justru semakin lemah. Atau seorang papa yang setia bekerja tiba-tiba di PHK, seakan-akan semua pintu tertutup meski sudah berdoa ya dan berusaha dalam setiap kehidupannya. Saudara, mungkin kita pernah mengalami hari-hari di mana momen-momen itu pernah terjadi ataupun sedang terjadi atau mungkin nanti akan terjadi dalam setiap hidup kita semua. Hubungan yang tadinya baik-baik saja lalu kemudian agak terganggu karena masuknya orang ketiga, orang keempat, orang kelima dan lain sebagainya dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu, hati kita berteriak, Tuhan, aku ini melayanimu, aku ini percaya padamu. Mengapa engkau diam saja? Tidakkah engkau peduli di dalam setiap hidupku? Bapak Ibu Saudari, perasaan itu sangat manusiawi. Hari ini kita akan belajar dari sebuah keluarga ya yang mengalami persis perasaan itu di Betania, yaitu ada Maria, Marta, Lazarus. Mereka adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka paling membutuhkan Tuhan Yesus, Yesus justru terlambat datang. Mari kita buka hati kita, karena dalam keterlambatannya itu ternyata tersembunyi sebuah rahasia iman yang akan mengubah cara kita memandang pencobaan selamanya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, jika saya boleh bertanya, apa doa yang paling sering kalian panjatkan kepada Tuhan? Kira-kira apa? Ya, doa yang paling sering kalian panjatkan di hadapan Tuhan. Kalian bisa tulis dalam kolom komentar ya. Kalau ada di dalam setiap pikiran saudara, kira-kira apa doa yang paling sering kalian panjatkan kepada Tuhan? Sambil saya tunggu berapa detik nih Bapak Ibu Saudari. Tapi oke lah ya, momongan kata Bang Yer. Ya mungkin itu yang dinaikkan, dipanjatkan di hadapan Tuhan. Thank you ya buat komentarnya. Mohon penyertaan Tuhan kata Buning. Ya, lalu kemudian Bu Marita Dia Pinuji, Tuhan jamah keluargaku. Ya, doa kesehatan pastor, kesehatan dan cukup aja ya, kesehatan lagi diberikan kesehatan ya, doa keselamatan buat keluarga ya, Bu Elia, Bu Naning juga doa buat jodoh anak ya, haleluya, buat kesehatan Bu Muji Ekuyai, Bu Acenlin doa minta sehat panjang umur, doa untuk anak-anakku pastor Bu Frismoko, haleluya, Bu Yuliana alat listrik Kenari Toho, Tuhan mohon kuatkan selalu ya dalam setiap kehidupannya. Mengucap syukur, terima kasih Minyak Lon. Mohon Tuhan memberkati dan pelihara keluarga. Ya, Tuhan jaga anak-anak, apalagi nih anak cucu. Anak cucu mantan diberkati pastor. Oke. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan. Nah, itulah jawaban-jawaban di dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin itu yang sering kita doakan, kita panjatkan kepada Tuhan, agar Tuhan memelihara, menyertai, memberikan kesehatan dan lain sebagainya. Mungkin juga ada doa untuk kesembuhan, ya, untuk pekerjaan kita, saudari yang terkasih di dalam Kristus. Mungkin ada yang berdoa untuk jodoh, ya tadi ada yang berdoa untuk keturunan, ya, atau untuk kelepasan dari suatu masalah dalam setiap kehidupan kita semua. Sekarang pertanyaan yang lebih dalam, saudara, apa yang kalian rasakan ketika doa itu seolah-olah memantul ke langit-langit kamar kita semua? Tidak dijawab. Tuhan seolah-olah diam di dalam setiap hidup saudara. Apa yang kita rasakan? Tanpa ada jawaban. Saudara, saat tenggat waktu semakin dekat, umur semakin tambah, ya, bagi belum menikah kan itu khawatir Bapak Ibu Saudari. Atau mungkin umur makin bertambah, bagi yang punya anak itu kekhawatiran di dalam setiap hidup mereka. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan, saat tenggat waktu semakin dekat, saat kondisi semakin kritis dalam setiap kehidupan saudara, ada yang bilang di sana kecewa, ya, manusiawi.
dalam setiap kehidupan kita semua. Ya saudari dikasih oleh Tuhan. Saat kondisi semakin kritis dan Tuhan seakan-akan sedang cuti, kita bertanya-tanya, apa salahku Tuhan? Apakah Tuhan sedang menghukumku? Atau jangan-jangan Tuhan tidak pernah benar-benar ada di dalam setiap kehidupan ini? Hari ini firman Tuhan mau menjawab setiap kegelisahan hati kita dengan sangat indah melalui firman-Nya. Ya, tentunya lewat kisah Lazarus yang mati 4 hari. Sudah mati 4 hari pada saat itu. Yesus ingin mengajarkan kita bahwa ada perbedaan besar antara waktu kita dan waktu Tuhan. Antara logika kita dan rencananya di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ingatlah baik-baik bahwa keterlambatannya bukanlah tanda ketidakhadiran Tuhan. Melainkan itu adalah sebuah undangan untuk mengalami kuasanya dalam level yang sama sekali baru dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ya ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dimanapun kalian berada, coba ingat-ingat zaman dulu. Zaman pacaran, ya kita pacaran lewat surat pada zaman itu. Saudara dikasih oleh Tuhan harus ke kantor pos dulu, baru sampai 3-4 hari atau seminggu. Ya, kita sudah kirim surat sayang, aku rindu. Ya, di dalam setiap kehidupan kita semua kepada pasangan kita pada saat itu. Lalu kemudian tunggu seminggu, belum juga dibalas. Kirim surat kedua, apakah kau masih mencintaiku? Tunggu lagi, hatinya sudah dak-dik-duk, dia cinta gak ya sama aku ya? Pikiran sudah kemana-mana, jangan-jangan dia sudah tidak suka. Jangan-jangan dia sudah sama yang lain. Ya, ternyata si dia sedang sibuk menyiapkan kejutan bagi kita. Saudara, dia bukan tidak membalas, tapi dia sedang menyiapkan mungkin kado spesial dan tiket untuk datang menjemput kita langsung atau mungkin pergi ke tempat kita semua. Saudara, kadang-kadang hubungan kita dengan Tuhan juga seperti itu ya. Kita kirim surat doa yang mendesak, Tuhan, tolongin aku ya cepat. Waktunya mepet nih Tuhan. Lalu kemudian kita lihat ponsel rohani kita semua. Aduh, udah dibaca belum sih? Oh, udah dibaca nih, tapi belum ada balasan. Kayak gitu saudari. Lalu kemudian kita langsung panik. Astaga, Tuhan lagi sibuk apa sih? Emang lagi urus orang lain lebih penting apa dari hidup gua gitu ya? Saudari, kita bertanya-tanya. Saudara, pesan firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, Tuhan itu bukan seperti pacar yang pelit balas chat kita semua. Dia punya timing yang sempurna. Amin, saudari. Seperti dalam kisah Lazarus, keterlambatannya justru untuk membuat sebuah kejutan yang jauh lebih spektakuler daripada yang kita bayangkan. Jadi mari, hari ini kita akan belajar untuk tidak tergesa-gesa ya, tidak gerasa-gerusu dalam menunggu setiap jawaban-jawaban doa yang sudah kita naikkan di hadapan Tuhan. Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-11-nya, Yohanes pasal yang ke-11, kita baca beberapa ayat saja ya. Saudari dikasih oleh Tuhan, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-44. Ayatnya memang cukup panjang Bapak Ibu Saudari ya. Yohanes 11 ayat pertama sampai ayat 44 atau 45. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya ya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau, dan seterusnya sampai di ayat yang ke-43 ya, Bapak Ibu Saudara, ayat 44. Ya, dikatakan, dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan keras, Lazarus, marilah keluar. Ya, orang-orang yang telah mati itu atau orang yang telah mati itu datang keluar.
Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan pergi. Ternyata Lazarus yang mati itu bangkit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, mari dalam setiap hidup kita semua kita belajar dari kisah yang Lazarus yang sudah mati ini. Dalam Yohanes pasal yang ke-11 tadi. Saudara, hampir setiap kita pernah berada dalam posisi Maria dan Marta. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita percaya dengan sepenuh hati. Kita kirim kesan kepada Tuhan atau kirim pesan kepada Dia. Tuhan, lihatlah orang yang Kau kasihi ini sedang menderita. Anakku, suamiku, istriku, cucuku, orang tuaku, pekerjaanku, dan lain sebagainya. Orang yang Kau kasihi sedang menderita. Saudara, naikkan itu dalam doa-doa kita semua. Kita harapkan Dia segera datang. Tuhan segera menolong, mengulurkan tangannya, dan menyelesaikan masalah-masalah kita. Tuhan, Kau lihat imanku lagi goyah. Kau lihat imanku lagi lemah dalam segala hal. Tetapi sepertinya Tuhan diam dan lain sebagainya. Saudara, tetapi yang terjadi seringkali justru di dalam setiap apa yang sudah kita doakan adalah keheningan. Waktu terus berjalan, keadaan semakin kritis, dan Tuhan seolah-olah tidak bergerak. Di mana Engkau Tuhan? Tidakkah Engkau peduli dalam setiap hidupku? Saudara, inilah pengalaman keterlambatan mungkin ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita juga. Dan kisah Lazarus adalah Bapak Ibu Saudari cerita ataupun sebuah cerita yang agung di mana Allah melukis setiap kebenaran-kebenaran abadi tentang cara kerjanya yang tidak pernah terselami itu dalam kehidupan kita semua. Mari, yang pertama kita mau belajar ketika Tuhan terlambat menurut kita. Saudara, yang pertama, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, pahamilah bahwa keterlambatan Tuhan bukanlah ketidakpedulian. Amin. Keterlambatan Tuhan bukanlah ketidakpedulian. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6 tadi. Ya, Lazarus sakit. Maria dan Marta dalam kepanikan mereka mengirim surat, mengirim kabar kepada Tuhan Yesus dengan kalimat yang sangat mengharukan. Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sedang sakit nih. Ya, mereka tidak memerintah Yesus untuk datang, tidak. Mereka cuma menyampaikan, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sedang sakit. Ya, mereka menyatakan faktanya. Mereka yakin kasihnya saja sudah cukup menjadi alasan bagi Tuhan pada saat itu untuk bertindak dan datang, Bapak Ibu Saudari. Tetapi apa menjadi respon Tuhan Yesus ketika mendengar kabar itu? Pertama, Dia mendengar di ayat yang keempat. Ternyata Dia tahu situasi persisnya di dalam setiap kehidupan mereka. Baik Maria, Marta maupun Lazarus. Dia mendengar, Dia tahu persis situasinya di dalam setiap kehidupan mereka. Yang kedua, respon Yesus. Dia menyatakan tujuan akhir. Penyakit ini tidak akan membawa kematian. Ya, tadi kalau kita baca ya Bapak Ibu Saudari, ada ayat di situ dikatakan penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, Dia katakan Saudari, yang paling membingungkan bagi kita semua juga yang membaca ayat ini Saudari, Yesus sudah tahu persis situasinya. Ya, Dia sudah menyatakan tujuan akhir, penyakit ini tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Lalu kemudian yang ketiga, yang paling membingungkan bagi kita, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, dia sengaja dong tinggal tunggu. Ya Bapak Ibu Saudari, dia sengaja tinggal. Ya, dia sengaja tinggal Bapak Ibu Saudari, menunggu 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Loh, Saudari yang kasih oleh Tuhan. Orang mah kalau sudah dengar orang sakit dan lain sebagainya, cepat-cepat kan Bapak Ibu Saudari dia datang. Ya, dia menolong. Ya, Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tapi perhatikanlah paradoks yang luar biasa ini. Justru karena Ia mengasihi mereka, Ia memilih untuk tidak segera datang. Nah loh, ya Bapak Ibu Saudari, keterlambatan Tuhan kita Yesus Kristus ternyata adalah sebuah ekspresi kasih, bukan pengabaian di dalam setiap kehidupan Lazarus maupun Maria dan Marta pada saat itu. Saudara, inilah paradoksnya. Saudari ini dikasih oleh Tuhan, justru karena Dia mengasihi mereka, Dia memilih untuk tidak segera datang.
Saudaraku, ketika doa-doa kita seolah-olah tidak terjawab atau tidak dijawab, ketika pertolongan tidak kunjung datang, ingatlah ini. Diamnya Tuhan bukan berarti ketidakpeduliannya. Amin. Diamnya Tuhan bukanlah ketidakpedulian, dan keterlambatan Tuhan bukanlah kelalaian di dalam setiap hidup kita semua. Ia sedang bekerja di balik layar untuk sebuah rencana yang jauh lebih besar, jauh lebih indah, tetapi punya tujuan semua untuk memuliakan Allah. Yang setuju katakan amin. Untuk memuliakan Allah. Daripada sekedar menyembuhkan seorang yang sakit, saudara, dia mengasihi kita semua. Maka dia mempercayakan kita dengan proses yang namanya proses penantian. Proses penantian. Ini yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari, keterlambatan Tuhan bukanlah ketidakpedulian. Saudara, Yesus mendapat kabar bahwa Lazarus, sahabat yang dikasihinya, sakit. Ya, sakit parah. Logika manusia mengatakan segera dong harusnya pergi, segera dong harusnya sembuhkan dan lain sebagainya. Tetapi Yesus justru memilih untuk tinggal 2 hari lagi. Alkitab dengan tegas mengatakan ini justru karena dia mengasihi mereka. Di ayat 5-6. Keterlambatannya adalah bagian dari rencana kasih, bukan kelalaian. Saudara, Tuhan melihat dari perspektif akhir cerita, yaitu untuk kemuliaan Allah. Sementara kita semua sebagai manusia seringkali hanya melihat di tengah-tengah krisis yang terjadi dalam setiap hidup kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pahamilah bahwa keterlambatannya adalah kasih yang disengaja. Bukan dia cuek di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin. Ya. Saudara, saat doamu belum dijawab, ingatlah Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar yang belum saudara dan saya lihat. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar di balik layar dalam hidup saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Gantikan kalimat Tuhan tidak peduli dengan Tuhan punya waktu dan cara sendiri yang terbaik untuk merahmati setiap hidup saudara dan saya. Ini melatih kita untuk mempercayai hatinya, meskipun kita tidak memahami setiap rencananya secara garis besar. Saudara, ya, daripada saudara berdoa ataupun saudara bergumam di dalam setiap mulutmu, Tuhan mah gak peduli, dia mah bodoh amat, aku mau udah doa, aku udah berpuasa, tapi dia gak peduli dalam kehidupanku. Oh, buktinya anakku masih sakit, oh buktinya istriku masih begini, suamiku masih begini. Saudara, ingat ya, saat doa belum dijawab, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar di dalam setiap hidup kita semua. Dan Tuhan punya cara, Tuhan punya waktunya sendiri yang terbaik untuk merahmati setiap kehidupan kita semua. Amin. Ini yang pertama. Saudara sadari dan pahami bahwa keterlambatan Tuhan bukanlah ketidakpedulian di dalam setiap kehidupanmu. Jadi saudari, kita belajar ya hari ini mengenai ketika Tuhan terlambat menurut kita semua. Saudara, yang pertama kita belajar, keterlambatan Tuhan bukanlah ketidakpedulian. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keterlambatan Tuhan itu menuntut pernyataan iman di tengah-tengah keputusasaan. Dari ayat 17-27 saudara akan menemukan hal ini. Sampailah Yesus pada saat itu di Betania. Lazarus sudah 4 hari dikubur, sudah bau Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau orang udah dikubur 4 hari kan udah bau dong. Ya, sudah tamat harusnya riwayat Lazarus. Semua harapan manusiawi sudah pupus di dalam setiap kehidupan Maria maupun Marta. Saudara, dalam suasana duka yang paling pekat itu kita melihat 2 percakapan. Ya, pertama percakapannya dengan Marta di ayat 21-27. Marta dengan sedih dan mungkin dia sedikit kecewa berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara, itu adalah pengakuan iman yang terbatas di dalam setiap kehidupan Marta. Yesus adalah penyembuh yang hebat. Asal Engkau ada di sini, itu kata Marta. Tuhan, Engkau bisa menyembuhkan sebenarnya. Asal Engkau ada di sini sebelum dia mati. Ya, makanya dia katakan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara, itulah pengakuan iman daripada Marta, tetapi terbatas. Dia tidak bisa melihat keseluruhan cerita itu dalam setiap hidupnya.
Tetapi Yesus menuntun iman Marta itu melampaui batas itu. Dia berkata, saudaramu akan bangkit. Marta masih memahami ini dalam kerangka akhir zaman. Oh iyalah, nanti pasti bangkit, kita semua juga dibangkitkan di akhir zaman. Itulah yang dipikirkan oleh Marta. Ya, ketika Yesus mengatakan saudaramu akan bangkit, Marta juga berpikir, aku tahu bahwa dia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit nanti pada akhir zaman. Ya saudari, saudara, iman yang benar yang dimiliki oleh Marta pada saat itu, tetapi belum menyentuh ya kuasa untuk waktu sekarang dalam setiap hidupnya. Lalu Yesus menyatakan salah satu pernyataan ya di dalam Alkitab, ya Bapak Ibu Saudari, dia katakan demikian, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya saudari, saudara, di sini di depan kubur yang sudah bau, Yesus tidak hanya menjanjikan kehidupan nanti, tetapi ada kuasa kehidupan yang sekarang. Ia menantang Marta, bahkan juga dia menantang setiap kehidupan kita semua untuk percaya bukan apa yang bisa hanya dia lakukan, tetapi pada siapa dia sendiri di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, di saat segala sesuatu mungkin sudah berbau, ya, sudah mungkin terlambat di dalam setiap hidup saudara dan saya. Mungkin perkawinan saudara dan saya, mungkin juga keuangan saudara dan saya, mungkin kesehatan saudara dan saya, atau harapan-harapan kalian sudah seperti dalam kuburan semua. Tuhan menanyakan pertanyaan yang sama, akulah kebangkitan dan hidup, percayakah engkau akan hal ini? Saudara, iman sejati bukanlah percaya bahwa Tuhan akan mencegah semua kematian, tetapi percaya bahwa dia adalah Tuhan. Ingat, dia adalah Tuhan atas segala kematian. Amin. Dia adalah Tuhan atas segala kematian. Dia sanggup membangkitkan apa yang sudah mati di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ketika dia menciptakan dunia ini dari ketiadaan, Bapak Ibu Saudari, dari tidak ada menjadi ada. Dalam bahasa Latinnya itu creatio ex nihilo. Saudara, dari tidak ada menjadi ada. Bumi bahkan bersama alam semesta ini saudari diciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Dengan keteraturan, dengan semua prinsip-prinsip keteraturan, ya Bapak Ibu Saudari, fisika dan lain sebagainya. Wah, itu luar biasa saudari. Dan tentunya saudari dikasih oleh Tuhan, kita percaya di dalam setiap kehidupan kita semua, Tuhan atas segala kematian, Tuhan atas segala sesuatu, dia sanggup membangkitkan apa yang sudah mati. Bahkan setiap pernikahan, hubungan-hubungan, ya, sakit penyakit di dalam setiap kehidupan kita semua, kehidupan ekonomi atau harapan-harapan yang sudah seperti dalam kuburan itu. Saudara, mari percayalah di dalam setiap kehidupan saudara, keterlambatan Tuhan itu menuntut pernyataan iman di tengah-tengah keputusasaan di dalam setiap hidup saudara. Saudara yang terkasih, saat Yesus tiba, Lazarus ingat sudah 4 hari dia mati. Marta berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Iman Marta terbatas pada Yesus sebagai penyembuh yang harus hadir secara fisik. Ya, sering kita kan seperti Marta, pokoknya engkau harus hadir. Kalau engkau hadir pasti saudaraku nggak akan mati. Kalau engkau hadir Tuhan, pasti hidup keluargaku nggak akan seperti ini. Kalau engkau hadir Tuhan, engkau menjawab, pasti anakku nggak seperti ini. Orang yang kukasih nggak seperti ini Tuhan, dan lain sebagainya. Saudara, kita menuntut bahwa Tuhan harus hadir secara fisik untuk memulihkan keluarga kita saat itu juga, memulihkan ekonomi, kesehatan kita saat itu juga. Saudara, ya, Yesus kemudian menuntun Marta ke tingkat iman yang lebih tinggi. Dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dia bukan hanya bisa mencegah kematian, dia adalah Tuhan atas kematian itu sendiri di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, Tuhan mau menggunakan masa penantian untuk meningkatkan kualitas iman. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, meningkatkan kualitas iman. Tuhan menggunakan masa penantian untuk meningkatkan kualitas iman saudara dan saya. Dari percaya pada apa yang bisa dia beri, ya, entah itu kesembuhan, ya, pemulihan ekonomi, ya Bapak Ibu Saudari, hubungan yang dipulihkan dan lain sebagainya.
Dari percaya pada apa yang bisa dia beri, menjadi percaya pada siapa dia sendiri. Dialah sumber kehidupan kita semua. Saudara, percayalah karena dia Tuhan. Amin. Karena dia adalah sang sumber hidup sendiri di dalam setiap kehidupan kita semua. Dialah sang sumber hidup itu. Saat situasi sudah mati dalam setiap hidupmu, tanyakan kepada dirimu sendiri. Apakah saya hanya percaya Tuhan bisa memperbaiki masalah saya? Atau saya percaya bahwa dia adalah jawaban utama atas setiap kehidupan saya. Terlepas dari setiap masalah itu mau dijawab atau tidak, saya tetap percaya dialah jawaban utama yang seharusnya kita kembali datang kepada Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Nyatakan imanmu sekalipun di tengah-tengah keputusasaan. Seperti Marta yang akhirnya berkata, ya Tuhan, aku percaya. Amin Bapak Ibu Saudari. Inilah yang kedua, saudara dan saya belajar di dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga, ketika mungkin dalam setiap hidup saudara, saudara punya pemikiran ya di dalam setiap hidupmu, aduh Tuhan terlambat menurut kita. Tuhan terlambat ini. Aduh Tuhan, gak bisa bayar, Tuhan terlambat. Ketika Tuhan terlambat menurut kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Yang ketiga, kita mau belajar bahwa keterlambatan Tuhan ternyata berguna untuk menyatakan kemuliaannya secara lebih besar. Amin Bapak Ibu Saudari. Keterlambatan Tuhan berguna untuk menyatakan kemuliaannya secara lebih besar di ayat 38 sampai 44. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Akhirnya kita sampai di puncak cerita ini. Yesus berdiri di depan kubur itu. Batu sudah terguling. Semua orang menangis pada saat itu, termasuk Yesus sendiri. Ia berduka cita yang mendalam. Ini menunjukkan bahwa keterlambatannya bukan karena ia tidak memiliki perasaan. Dia tetap berperasaan karena dia manusia seutuhnya ketika dia datang 2000 tahun yang lalu ke dunia ini. Lalu perintah yang mustahil pun diberikan pada saat itu. Angkat batu ini. Loh. Orang-orang di sana kaget, ngapain batunya diangkat, kan udah mati. Ya saudari. Marta pasti dengan segala logika manusianya protes Bapak Ibu Saudari. Tuhan, dia kan sudah berbau. Sebab sudah 4 hari loh dia mati. Saudara, logika selalu menjadi musuh terbesar dari mujizat. Amin. Logika itu selalu menjadi musuh terbesar dari mujizat di dalam setiap kehidupan kita semua. Kan kalau kita berpikir dong pakai logika. Pakai logika, semua harus pakai logika. Ya. Berfilsafat, ya logika itu kan termasuk berfilsafat saudara. Memikirkan asumsi-asumsi ya dari setiap kehidupan manusia. Dulu ada tuh zaman saudari pencerahan. Gereja pun pakai ini juga. Pakai logika. Ya saudari. Tetapi pada kesempatan saat hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, logika selalu menjadi musuh terbesar dari mujizat. Tetapi Yesus mengingatkannya kembali akan janji awal. Tidakkah aku telah berkata kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Itulah yang dikatakan Yesus kepada Marta. Saudara, mereka mengangkat batu itu. Tindakan mereka mengangkat batu itu adalah ketaatan. Dan itu membuka jalan bagi kuasa Allah untuk bekerja di dalam setiap kehidupan mereka. Kemudian Yesus berdoa. Bukan doa minta tolong, tetapi doa syukur. Agar orang banyak itu percaya. Ya, percaya bahwa Bapa itu mengutus dia. Bapak Ibu Saudari, dulu tuh ya, pada zaman dulu orang itu perlu tanda, perlu mujizat. Makanya Tuhan Yesus sering membuat mujizat supaya Bapak Ibu Saudari mereka percaya bahwa Bapa lah yang mengutus Yesus. Lalu dengan suara yang mengguncang Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ya tentunya mengguncang pada saat itu. Dan tentunya juga di alam maut ia berseru, Lazarus, marilah keluar. Saudara, dan orang yang sudah mati 4 hari, yang sudah berbau itu, yang sudah dikafani dari ujung kepala sampai ujung kaki, ternyata orang itu hidup. Dia berjalan keluar pada saat itu. Lihatlah Bapak Ibu Saudari, seandainya Yesus datang lebih awal dan menyembuhkan Lazarus yang sakit, ya itu juga mujizat. Ya, itu sudah merupakan mujizat yang hebat tentunya. Tetapi itu tidak akan sehebat membangkitkan seorang yang sudah mati dan membusuk pada saat itu.
Saudara, ternyata keterlambatan Tuhan kita Yesus Kristus menciptakan ruang bagi sebuah demonstrasi kuasa yang tidak tertandingi, yaitu kuasa Allah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, keterlambatannya memindahkan mujizat dari kategori yang tadinya harusnya bisa menyembuhkan, ya, lalu kemudian ke kategori berikutnya, Bapak Ibu Saudari, ternyata Tuhan Yesus bisa membangkitkan. Amin, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, dia bilang Tuhan sama makhluk, sama-sama manusia ya. Iya, memang Yesus waktu itu datang sebagai manusia 100%. Yang saya yakini dia datang sebagai manusia 100%. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Ya, hanya kalau kamu, misalkan siapa tadi yang bertanya, Akbar, ya Erimban, kalau kita manusia, kita ya banyak melakukan dosa. Tetapi kalau dia tidak pernah melakukan dosa, hidupnya tidak bercacat, tidak bercela, ya tidak bernoda. Manusia mana yang bisa seperti Yesus? Hanya Yesus. Makanya kita percaya bahwa dia mati bagi kita semua ketika dia disalib, menebus setiap dosa kita semua. Dialah manusia yang benar-benar perfect, sempurna di mata Bapa di surga. Amin Bapak Ibu Saudari. Gak ada manusia yang lain seperti Yesus. Saya sendiri percaya dia datang 100% sebagai manusia. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, benar-benar dia datang sebagai manusia. Saudara, mari kita sama-sama belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika dia mati di kayu salib, dia menebus setiap dosa-dosa kita semua. Saudara, kehidupannya benar-benar perfect, sempurna. Ya, di mata Allah kita, di mata Bapa kita semua yang di sorga. Dan saudara, setiap orang yang mau datang kepada Bapa, saudara harus lewat Yesus. Gak boleh lewat yang lain. Kamu gak boleh buat jalan-jalan sendiri. Jalan ke sini. Ya kan Yesus setuju. Kan Yesus hanya jalan. Ya ada orang yang berkata seperti itu. Kan Yesus hanya jalan, bukan tujuan. Lah memang Yesus nyatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun kalau datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kamu dan saya jangan buat jalan-jalan sendiri. Hanya dia jalan satu-satunya. Ada orang mengatakan seperti itu soalnya. Ya Bapak Ibu Saudara. Oh dia bukan tujuan, dia kan hanya jalan untuk sampai kepada tujuannya. Lah iya loh, kamu buat jalan-jalanmu sendiri yang gak bisa dong. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Gak bisa kamu buat jalan-jalanmu sendiri. Ya di dalam setiap hidupmu. Saudara, kalau kamu pengen dibuktikan, ya ada pertanyaan, apa buktinya Isa Al-Masih itu Tuhan? Ya saudara sendiri harus merasakan, menikmati. Saudara harus membuka hatimu, ya di dalam setiap hidupmu untuk percaya bahwa dia adalah Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Saya mau ngomongin panjang lebar dari A sampai Z. Kalau kamu sudah punya tembok pemahamanmu sendiri, ya saudari ya sulit dalam setiap hidup kita semua. Sama seperti Paulus pada saat itu belum bertobat, namanya Saulus. Dia punya tembok pemahamannya sendiri. Sampai dia berjumpa dijamah oleh Tuhan Yesus, baru tembok itu runtuh. Tembok keyakinan daripada Saulus itu runtuh Bapak Ibu Saudara. Pada saat itu, ya saya percaya Saulus itu lebih daripada kamu. Ya, yang mengudek-ubek saudara orang Kristen pada saat itu. Dia pengen membunuh orang Kristen pada saat itu, saudara ini kasih oleh Tuhan. Tetapi ketika di perjalanan dia bertemu dengan Yesus, ternyata dia diubahkan. Saudara, Saulus yang sudah punya pemahaman yang luar biasa pada saat itu mengenai agama Yudaisme yang dia percayai. Ternyata ketika dijamah oleh Tuhan Yesus, saudara, saat itu dia mulai berubah. Dan dia mengatakan di dalam Filipi, ternyata semua itu kuanggap sampah. Sekarang pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada semua pencapaian-pencapaian. Hikmat yang kuyakini, kepercayaan yang sebelumnya kuyakini. Saudari, Paulus menganggap semuanya itu sampah. Dan saat ini pengenalan akan Yesus. Berarti dia bertemu dengan mutiara itu. Ya, kan ada orang-orang Kristen, saudari. Dia dulu udah Kristen. Lalu kemudian dia baca Alkitab. Ya, dia punya pergumulan hidup. Dia gak yakin Alkitabnya ini, saudari, menjadi jawaban dalam setiap kehidupannya. Makanya, saudari, dia berpindah keyakinan. Dia berpindah keyakinan di dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian dalam keyakinan yang baru, Bapak Ibu Saudari, dia lirik-lirik Alkitab dong. Untuk apa? Untuk memahami Alkitab dengan keyakinan barunya. Gak ketemu kamu.
Kamu sebagai orang Kristen aja dulu, ketika kamu membaca Alkitab, kamu tidak menemukan mutiara kehidupan. Sekarang kamu pindah keyakinan, membaca Alkitab dari versi keyakinan yang baru. Nggak ketemu. Mutiaranya di mana? Kalau kamu udah ketemu mutiara kehidupan di dalam Alkitab, kamu tidak mungkin meninggalkan Alkitab. Maksudnya kepercayaan kepada Kristus ya. Alkitab itu kan surat cinta Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu membaca Alkitab, kamu sedang mencari tahu. Kamu sebenarnya lagi cinta sama Yesus. Tapi kamu ya seperti itu ya, malu-malu kucing Bapak Ibu Saudari. Ya kayak putri-putri malu, dicolek dikit nanti tertutup gitu saudari ya. Haleluya. Makanya belajar lewat channel Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari pelan-pelan. Nanti kebenaran itu terbuka, tersingkap di dalam setiap kehidupan saudara. Kita tidak malu disebut Yesus 2000 tahun yang lalu sebagai manusia. Iya, sebagai manusia 100%. 100 bedanya sama kalian dan saya. Dia tidak berbuat dosa. Amin. Dan kehidupan seperti itulah yang seharusnya kita contoh, kita tiru. Ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, pola hidup seperti Yesus itulah yang berkenan di hati Bapa. Makanya dikatakan Adam yang pertama gagal, Adam yang kedua berhasil, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kehidupannya tidak pernah melakukan dosa. Dia memilih untuk tidak berdosa karena dia tahu makananku ialah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya yang mengutus aku. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan. Enak kalau saudara bisa menemukan keindahan dalam Injil. Tapi kalau saudara tidak bisa menemukan keindahan dalam Injil, kalian akan pindah keyakinan. Ya, karena bagi kalian Injil itu tidak masuk logika. Iya, memang logika itu bertentangan dengan mujizat, dengan kuasa Tuhan. Dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita pakai setiap logika sebaik yang bisa kita punya. Tetapi ketika itu Bapak Ibu Saudari menyentuh setiap kedalaman hatimu, subjektif memang. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita percaya Tuhan, aku percaya. Walaupun saya tidak melihat kematian Yesus 2000 tahun yang lalu, tetapi saya meyakini bahwa Dia telah mati menebus setiap dosa saya. Dosa kita semua. Makanya saya percaya sejak masa muda saya. Saudari, karena saya menemukan mutiara itu. Ya, kalau kita sudah menemukan mutiara di dalam Kristus, maka imanmu lebih dalam, lebih tinggi, lebih terbang tinggi, lebih terbang tinggi. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika engkau tidak menemukan mutiara itu di dalam Alkitab, ya makanya ada orang-orang yang pindah keyakinan. Ya Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Saya percaya dalam setiap hidup kita semua. Saudara, mari kita bersama-sama belajar. Ya, kembali lagi ke firman Tuhan ini. Sudah kemana-mana ya Pastor Deso, karena tadi ada yang ya sedikit penginjilan lah buat kalian semua. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, yang ketiga, keterlambatan Tuhan itu berguna untuk menyatakan kemuliaan Allah. Lalu kemudian ya tadi kita belajar. Kemudian mereka mengangkat batu itu. Itulah tindakan ketaatan. Kemudian Yesus berdoa, bukan doa minta tolong, tetapi doa syukur agar orang banyak itu ya percaya bahwa Bapa yang mengutus Yesus. Lalu dengan suara yang mengguncang alam maut, ia berseru, Lazarus marilah keluar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan orang yang sudah mati 4 hari itu, yang sudah berbau itu, yang sudah dikafani dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia hidup dan berjalan keluar. Lihatlah seandainya Yesus datang lebih awal menyembuhkan Lazarus yang sakit. Saudara, sekali lagi saudari, ya itu juga merupakan mujizat yang hebat. Tetapi ternyata ada yang lebih hebat daripada itu. Dia membangkitkan orang yang mati. Saudara yang terkasih, mungkin saat hari ini kalian melihat kuburan dalam setiap kehidupan kalian. Sebuah mimpi yang sudah mati. Sebuah hubungan yang sudah beku atau sudah berbau. Sebuah peluang yang sudah tertutup batu. Saudara, Tuhan yang sudah kalian percayai itu, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus. Saudara, Dia Allah juga yang berseru kepada apa yang sudah mati dan membusuk itu. Ia sengaja mungkin membiarkannya sampai berbau, agar tidak ada seorang pun yang dapat mengambil kemuliaan selain daripada Dia sendiri. Ketika situasi sudah mustahil, ingatlah kuasanya menjadi sempurna dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah yang ketiga, keterlambatan Tuhan ternyata untuk kemuliaan yang lebih besar. Seandainya Yesus menyembuhkan Lazarus yang sakit itu adalah mujizat yang hebat. Tetapi dengan membiarkannya mati sampai berbau, Yesus menciptakan panggung untuk sebuah mujizat yang jauh lebih dahsyat.
yaitu kebangkitan dari kematian. Saudara, keterlambatan itu mengubah mujizat dari level penyembuhan ke level Bapak Ibu Saudari, ya, di mana Lazarus dibangkitkan kembali. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan sering membiarkan situasi menjadi mustahil secara manusiawi di dalam setiap hidup kita semua, agar kuasa dan kemuliaannya, saudara, dinyatakan tanpa keraguan. Ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, barulah terlihat jelas bahwa yang terjadi adalah karya Tuhan. Saudara, saya pernah sering kali mengalami kisah-kisah seperti ini dalam setiap kehidupan kami. Seolah-olah Tuhan, kami tidak sanggup, gak bisa lagi Tuhan, gak bisa lagi. Ternyata ada jawaban, ada jalan keluar, ada Tuhan berikan. Dan kami berkata, Tuhan, ini bukan kami, ini Tuhan sendiri yang menolong kami. Sering Bapak Ibu Saudari, bukan hanya 1-2 kali, sering sekali. Ya, saya mengalami hal-hal demikian dalam setiap kehidupan saya secara pribadi. Saudara, ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, barulah terlihat jelas bahwa yang terjadi bukan kekuatan saudara sendiri. Itu adalah karya Tuhan, bukan keberuntungan, bukan usaha kita, tetapi semua karya Tuhan. Jadi ketika sebuah pintu sudah tertutup rapat, atau mungkin sudah berbau tadi, Bapak Ibu Saudari, mungkin berbau kegagalan, berhentilah bergumul dan katakan, Tuhan, ini sekarang adalah wilayahmu. Ini sekarang adalah wilayahmu Tuhan, bukan wilayahku lagi. Hanya Engkau yang bisa membangkitkan, hanya Engkau yang bisa menolong, hanya Engkau yang bisa menyelamatkan dan memulihkan. Amin Bapak Ibu Saudari. Lihatlah kuburan-kuburan itu. Mungkin ada kegagalan, ada mimpi yang pupus dalam hidup saudara. Ada kesehatan-kesehatan yang tidak kunjung pulih. Ada hubungan yang bukan semakin membaik tetapi semakin memburuk di dalam setiap hidup saudara. Kehidupan ekonomi yang bukan semakin baik juga, semakin memburuk juga. Saudara, dalam kehidupan kita semua, ayo, saya mau mengajak kita semua, lihatlah itu semua. Ya, dalam setiap kehidupan kita semua sebagai calon lokasi di mana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Akan dinyatakan di dalam setiap pernikahanmu, akan dinyatakan di dalam setiap pribadimu yang lemah, akan dinyatakan di dalam setiap hubungan-hubunganmu, ekonomimu, ya Bapak Ibu Saudari, bahkan tubuhmu yang sedang sakit hari-hari ini. Makanya kalau saudara bilang, Pastor doakan saya pasti doakan supaya saudara sembuh, ya. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, ketika engkau dan saya mendengar firman Tuhan, itu jauh lebih berharga daripada hanya sekedar kesembuhan fisik. Karena Tuhan rindukan kesembuhan jiwamu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Sehingga engkau selalu dikuatkan hari lepas hari dalam setiap pengiringan akan Tuhan. Bukan bertanya terus, Tuhan kenapa belum begini, belum begitu, belum begini, Tuhan kenapa Tuhan. Makanya datanglah ke channel ini. Kan channel ini gratis ya Bapak Ibu Saudari. Channel ini gratis. Ya, sayang kalau saudara tidak datang setiap hari. Makanya ayo datanglah setiap hari lewat channel Pastor Deso kepada Tuhan. Karena channel ini gratis, nggak berbayar Bapak Ibu Saudari. Bahkan setiap ajakan-ajakan persembahan itu kalau saudara tergerak, Roh Kudus menggerakkan hati. Kalau enggak pun nggak apa-apa. Ya saudari ini kasih oleh Tuhan. Jadi saudara makin tahu hati, ya nafas yang keluar dari setiap pelayanan Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari di channel ini buat apa? Ujung-ujungnya adalah jiwa. Supaya jiwa kita semua diselamatkan di dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ayo ya, saya mau mengajak kita semua pada kesempatan hari ini. Dari kisah Lazarus ini kita belajar ada 3 respon iman. Yang pertama, percayalah pada kasih-Nya yang tidak pernah berubah di dalam hidup saudara di saat senyap. Peganglah erat-erat kebenaran yang bahwa Ia mengasihi kalian semua. Peganglah itu. Keterlambatannya adalah bagian dari rencana kasih-Nya yang lebih besar. Percayalah pada kasih-Nya yang tidak berubah di dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, saudara, kisah Lazarus ini mengingatkan kita, ya seharusnya kita pula punya respon iman seperti ini. Yang pertama tadi percaya. Yang kedua, naikkan iman kita semua dari apa yang Dia lakukan kepada siapa Dia di dalam setiap hidup saudara dan saya. Jangan berhenti pada Yesus adalah penyembuh. Percayalah bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri dalam setiap hidup saudara. Masalah terbesar kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita mau tunduk kepada identitasnya dalam setiap kehidupan kita semua?
Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tadi ada orang berkata, siapa yang melantik Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan lain sebagainya. Yo Bapak Ibu Saudari, kalau saudara baca di dalam Filipi, makanya Allah meninggikan nama Yesus melebihi segala nama. Amin Bapak Ibu Saudari. Wah luar biasa, kalau Allah yang sudah meninggikan nama Yesus, kita mau ngomong apa Bapak Ibu Saudari? Dia sendiri bilang, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin Bapak Ibu Saudari. Gak usah buat jalan-jalan yang lain, ikuti saja jalan Yesus, jalan salib. Masalahnya you mau percaya atau tidak. Ya, itu masalah terbesarmu. Karena kamu ya tidak mau percaya. Ada tembok kepercayaan yang kalian bangun ya sebelum kalian mengenal Yesus itu. Itulah tembok yang harus dihancurkan. Makanya doakan seperti itu. Ya, supaya orang-orang yang menentang pengenalan akan Yesus, kita doakan supaya Tuhan jamah hatinya. Orang Kristen gak usah mengangkat pedang Bapak Ibu Saudari. Supaya orang percaya kepada Yesus. Gak usah mengangkat senjata. Orang Kristen yang dilakukan adalah berdoa di hadapan Tuhan. Amin. Walaupun kita orang Kristen punya sejarah kelam. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kan. Sejarah gereja kita lihat ada perang salib dan lain sebagainya. Itu sejarah-sejarah yang kelam. Yang mengangkat senjata Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi hari-hari ini ayo kita mau berdoa. Supaya banyak orang boleh diselamatkan. Setiap tembok-tembok kemustahilan itu dalam setiap pikiran mereka. Tuhan runtuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Yang kedua, ini kita belajar. Naikkan imanmu dari apa yang dapat dia lakukan kepada siapa dia. Ya saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang ketiga, taatlah. Ketika Tuhan bilang suruh mengangkat batu itu, taatlah. Angkatlah batu itu. Batu itu adalah hal-hal yang menutupi kuburan kalian semua. Ada kepahitan mungkin, ada keraguan, ada keputusasaan di dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan memerintahkan kita untuk taat dan mengambil langkah iman. Sekecil apapun untuk mempersiapkan hati kita menyaksikan kemuliaannya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari ya ingatlah Tuhan tidak pernah terburu-buru, tetapi dia juga tidak pernah terlambat. Amin Bapak Ibu saudari. Waktunya adalah waktu yang sempurna. Keterlambatan menurut kita adalah kesempatan bagi iman kita semua diuji, diperdalam, dan akhirnya menyaksikan sendiri kuasa kebangkitannya yang mampu membangkitkan setiap Lazarus itu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saudara, mari kita yang telah belajar bahwa di balik setiap keterlambatan Tuhan ada kasih-Nya yang merancang, ada panggilannya untuk iman yang lebih dalam, dan ada kemuliaan yang lebih besar yang sedang dipersiapkan Allah. Mungkin hari ini Lazarusmu sudah mati, mimpi-mimpimu sudah dikubur, harapanmu sudah berbau pesimis di dalam setiap kehidupanmu. Gak mungkin Tuhan, ini gak mungkin. Saudara, engkau mungkin sudah melingkupi dirimu dengan kafan kekecewaan. Saudara, mungkin saudara menggulingkan batu keputusasaan di pintu hatimu. Sudah menutup itu rapat-rapat di dalam setiap hidupmu. Tetapi dengarlah suara yang sama yang mengguncang kubur Lazarus itu sekarang berbicara kepadamu dari firman yang hidup. Saudara, hari ini dia mengatakan, aku adalah kebangkitan dan hidup bagi setiap kehidupan orang-orang yang mau percaya. Aku memerintahkan kafan keputusasaan itu untuk kutanggalkan. Aku memerintahkan batu itu untuk menggelinding. Dan aku memanggil segala sesuatu yang kau pikir sudah mati itu dalam hidupmu. Marilah keluar dan hiduplah kembali. Dipulihkan bagi kemuliaan sorga. Saudara, biarlah kuasa kebangkitan yang sama yang membangkitkan Lazarus dari kematian fisik itu adalah kuasa yang sama yang sanggup membangkitkan perkawinanmu, pernikahanmu, membangkitkan masa depanmu, membangkitkan sukacitamu, dan membangkitkan imanmu. Bagi kalian juga yang belum memiliki keturunan, percayalah Tuhan pasti akan memberikan tepat pada waktunya. Saudara, oleh karena itu semua, mari respon kita hari ini hanya satu, menyerahkan seluruh kuburan kita itu kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah yang hidup. Dan biarlah saat hari ini bukan hanya Lazarus yang dibangkitkan, tetapi biarlah iman kita, pengharapan kita, dan komitmen kita untuk hidup bagi Dia juga dibangkitkan kembali. Apakah saudara mau percayakan hal ini? Jika iya, mari saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan,
saudara bisa taruh tangan saudara di dada dan menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang berkuasa atas maut dan kubur itu. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami, pencipta langit dan bumi, kami datang di hadapan-Mu dengan segala kuburan yang kami bawa. Ada kubur mimpi yang sudah pupus, ada kubur hubungan yang sudah retak, bahkan sudah hancur ya Tuhan. Ada kubur pengharapan yang layu, bahkan kubur iman yang hampir padam dalam setiap hidup kami. Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka masing-masing saat hari ini. Kami mau mendengar suara-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Dan saat hari ini kami mendengar suara-Mu yang berkuasa, yang memanggil nama Lazarus itu. Panggillah juga nama kami, Allah. Datanglah ke kubur-kubur kami yang sudah berbau ini ya Tuhan. Perintahkanlah segala ikatan-ikatan kafan ketakutan, kekecewaan untuk lepas dari hidup kami semua. Dan gulingkanlah batu penghalang yang menutupi terang kasih-Mu bagi setiap pribadi lepas pribadi. Ya Roh Kudus, penuhilah setiap hati. Berikanlah kami kekuatan untuk taat. Ketika Engkau menyuruh kami mengangkat batu itu, berikanlah kami mata iman untuk percaya. Dan sekalipun kami ada di dalam kegelapan, bahwa kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja ya Allah. Dan saat hari ini kami nyatakan tidak ada lagi kubur yang terlalu dalam bagi-Mu. Tidak ada situasi yang terlalu mustahil bagi kuasa-Mu. Dan tidak ada keterlambatan yang tidak Kau selubungi dengan kasih-Mu ya Allahku. Kami serahkan seluruh hidup kami yang lama, yang sekarang, dan yang akan datang ke dalam tangan pengasihan-Mu yang berkuasa. Pakailah hidup setiap kami bagi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan mengangkat kami keluar dari kubur dosa untuk hidup kekal. Dan kami berdoa pada kesempatan hari ini, Tuhan jamah, Roh Kudus jamah di dalam nama Yesus. Diberkatilah setiap jiwamu, diberkatilah setiap hatimu, pribadimu, diberkatilah setiap keluarga, rumah tanggamu, pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu, studimu, bisnis, usaha, pekerjaanmu diberkati oleh karena Tuhan. Dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah hati dan jiwamu, sehingga hidupmu boleh memancarkan terus kasih Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari, saudara-saudari yang kasih Tuhan, biarlah berkat yang daripada Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan saudara. Baik berkat jasmani, terlebih berkat rohani dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang terberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, terima kasih buat kalian semua yang terberkati. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Saudara jangan ragu-ragu untuk tap-tap layar. Jangan ragu-ragu untuk saudara berbagi gift kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso. Terima kasih yang sudah tap-tap layar, yang sudah follow, yang sudah berbagi gift, thank you. Ya, saudara bisa follow channel Pastor Ndeso di TikTok. Juga saudara bisa subscribe channel saya di YouTube Bapak Ibu Saudari. Di YouTube juga saya tampilkan khotbah-khotbah ya, di mana khotbah-khotbah yang sudah hampir 250-an lebih, mungkin sudah mengarah ke 300 sekarang Bapak Ibu Saudari. Ya, dari 3 bulan 4 bulan lalu saya tampilkan itu di YouTube. Dan puji Tuhan banyak yang menonton dan saya percaya saudara terberkati lewat apa yang ditonton juga di YouTube. Kalau saudara mau ngulang-ngulang khotbah saya, ya saudara mau catat dan lain sebagainya di YouTube nanti sudah ada semuanya. Bapak Ibu Saudara tinggal pause, tinggal nanti catat apa ya poin-poin yang pentingnya. Terima kasih buat teman-teman semua juga yang sudah memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, persembahan khusus untuk pembukaan TK yang kita butuhkan biayanya sekitar 70 juta. Terima kasih yang sudah mendukung ya untuk pembukaan TK juga. Terima kasih buat persepuluhan saudara, donasi, support, kolekta, apapun namanya persembahan itu mengajar kita semua. Pokoknya Bapak Ibu Saudari untuk kita bermurah hati. Saudara harus tahu bahwa setiap persembahan itu melatih kita semua untuk bermurah hati. Jadi saya percaya semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Waktu, talenta, bahkan setiap nafas adalah anugerahnya. Tapi pernahkah kita bertanya, sudahkah kita mengembalikan yang terbaik bagi Tuhan? Ketika kita memiliki kemurahan hati, saudara, kita tidak sekedar memberi, melainkan menjadi saluran berkat Tuhan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Hari ini kalau Tuhan mengetuk pintu hatimu untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Ndeso, ya, kalau Roh Kudus mengetuk pintu hatimu dan saudara terberkati, saudara dapat memberikan persembahan syukur, persembahan kasih,
Ya, persepuluhan saudara, donasi support lewat bio profil saya. Di sana ada BCA atas nama istri saya, dan yang kedua ada social bus. Nanti saudara yang kasih Tuhan orang Indonesia, gunakanlah BCA karena lebih memudahkan. Kalau sudah transfer dan lain sebagainya, saudara tinggal chat kembali kepada Pastor Deso. Pastor, saya sudah memberikan persembahan. Saudara harus memastikan persembahan saudara sampai. Saya juga memastikan supaya persembahan saudara sampai. Ya, karena di luar sana kan banyak penipuan. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita turut memberikan persembahan syukur kasih, persepuluhan donasi, persembahan khusus kolekte untuk pelayanan penginjilan ini. Dan biarlah setiap persembahan kita menjadi benih iman yang terus tumbuh jadi berkat kekal yang abadi. Mari jadilah saluran kasih Tuhan, karena hal ini pun merupakan tanda syukur kasih Tuhan yang telah mengubah setiap kehidupan kita semua. Saudara, ya, sebagai kritik yang membangun buat kalian semua, sebagai orang-orang yang dewasa, kita dengan senang hati membayar makanan-makanan lezat di restoran karena kita tahu nilainya. Wah, rasanya enak, kita bayar 100 ribu, 500 ribu, jutaan bahkan belasan juta untuk makanan-makanan demikian. Ya, kalau kita lagi makan bersama dengan keluarga besar, ya saudari, apalagi firman Tuhan yang kita terima setiap harinya, yang menyegarkan jiwa, yang membersihkan hati dan membawa berkat yang tidak ternilai bagi setiap manusia spiritualitasmu. Saudara, jika untuk hal duniawi kita rela memberi, masakah untuk pekerjaan Tuhan? Di ladang penginjilan kita tidak turut mendukung dengan tulus. Mari berikanlah persembahan dengan kerelaan hati, karena ini adalah bagian kita dalam menggenapi misi Tuhan. Setiap kebaikan yang kita tabur, biarlah itu semua akan kembali menjadi berkat yang lebih besar lagi dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita. Nanti siang jangan lupa jam 11-an bersama Ibu Gembala. Buat kalian yang mau didoakan, nanti jam 11 ada programnya, worship and prayer bersama Ibu Gembala setiap hari Rabu. Ya, jadi buat kalian semua nanti yang mau didoakan, langsung datang jam 11 siangnya dalam program worship and prayer. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita. Sampai bertemu kembali dengan Pastor Deso di hari Kamis pagi. Ya, saudari, berarti besoknya. Haleluya. Atau saudara yang menontonnya mungkin ada yang di pagi hari, di siang hari, di sore hari, malam hari. Saudara, ya biarlah saudara kita bertumbuh bersama-sama selalu di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kalian semua, setiap nama-nama yang sudah setia. Kalau saudara ada pergumulan-pergumulan khusus, mau konseling dan lain sebagainya, konseling pastoral, saudara mau didoakan, mungkin saudara ada di rumah sakit atau di rumah mau didoakan, atau rumahmu atau bisnis usahamu, atau saudara mungkin mau menikah, ya ada pemberkatan nikah, atau ada yang mengalami kematian, atau ada apalagi Bapak Ibu Saudari dalam pelayanan-pelayanan konseling pastoral, ya, atau mungkin Bapak Ibu Saudari ada yang mau curhat dan lain sebagainya. Saudara nanti bisa chat Pastor Deso, nanti kita atur waktu, mudah-mudahan Tuhan mengizinkan kita semua bertemu. Tapi kalau tidak bertemu, saudara jangan baper ya, jangan marah-marah. Aduh, Pastor Deso gak mau nih ke tempat kami dan lain sebagainya. Saudara, yang penting kalian bertumbuh bersama-sama. Kalau ada apa-apa semua, saudara curhatkanlah lewat chat TikTok. Minimal saya sama istri saya berdoa buat setiap pergumulan-pergumulan itu ya. Jadi jangan ragu kalau saudara mungkin ada yang mau dibaptis dan lain sebagainya. Kayak waktu itu ada orang di Bekasi rindu mau dibaptis, Bapak Ibu Saudari, dia rindunya dibaptis sama Pastor Deso. Ya karena terberkati. Ya saya sampaikan, Pak, Bapak mulai cari gereja di daerah Bekasi. Ya temukan, nanti kalau memang gak ketemu, baru Bapak ke saya gak apa-apa. Ya puji Tuhan mungkin dia sudah menemukan Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih buat hampir 200 orang tadi bersama-sama di channel Pastor Deso. Thank you ya buat kalian semua. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Semangat selalu dan dukung selalu pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. God bless you. Salam dari saya Pastor Deso. Hidupilah setiap firman Tuhan, bukan hanya memenuhi setiap pikiran saudara. Hadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara, dalam setiap cerita-cerita hidupmu. Dan biarlah engkau hidupi setiap firman yang saudara dengar lewat pemberitaan firman Tuhan di channel ini. Saudara, terima kasih. Maafkan kalau saya ada salah-salah kata. Pastor Deso juga minta maaf ya kalau ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Saudara, biarlah kita boleh saling mengasihi, saling membangun di dalam kasih. Oh iya, mumpung ada teman-teman semua banyak di tempat ini. Saudara, mungkin kita akan membuat Natal di channel Pastor Deso. Ya, saudara, siapa yang setuju Natalnya di hari Sabtu atau di hari Minggu? Ya, kalau ada yang setuju pasti Natalan kita ya nanti sore lah ya, sore. Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin hari Sabtu atau Minggu sore. Siapa yang setuju di hari Sabtu? Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Pastor, Sabtu aja Pastor. Pastor, Minggu sore aja Pastor. Kalau yang setuju saudara bisa tulis nanti harinya, kalau nggak Sabtu, kalau nggak Minggu.
Ya Bapak Ibu Saudari. Atau saudara bisa tulis, Pastor Sabtu sore aja kita Natalannya. Di channel Pastor Ndeso ya Bapak Ibu Saudari. Nanti mungkin kita buatnya di sekitar tanggal berapa ya? Ini ada kalender nggak ya? Sekitar di tanggal mungkin 21-an Saudari. 20 atau 21 itu hari apa ya? Itu hari Sabtu atau hari Minggu mungkin? Ya 20 atau 21, Sabtu dan Minggu Bapak Ibu Saudari. Jadi buat kalian semua, terima kasih Bu Acen, saya TF-nya setiap minggu sama persepuluhan bulan pertama ya Pak. Oke, thank you ya Bu Acen yang sudah mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, nanti kalau kalian yang rindu mengikuti Natal, saya nanti akan buat mungkin di tanggal 20 atau tanggal 21 Desember. Natal bersama Pastor Ndeso. Jadi jangan cepat-cepat juga ya di tanggal belasan. Mungkin di tanggal 20-21 ya saudari, dan itu sore. Mungkin kemungkinan besar bisa di jam 5 atau jam 7 sore. Ya nanti kalau saudara ada, Pastor jam segini aja saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Mau di hari Sabtu atau mau di hari Minggu, mau di jam 5 atau di jam 7 sore. Biasanya di jam-jam itu ya Bapak Ibu Saudari. Nanti kita akan mengadakan Natal bersama Pastor Ndeso. Mungkin nanti saya duet sama istri saya. Ya saya mungkin main keyboard, istri saya nanti mungkin nyanyi. Mungkin ya itu baru kemungkinan Bapak Ibu Saudari. Karena nanti kalau saya mesti Natalan di sini, saya mungkin ada di gereja yang lebih agak besar tempatnya, lebih nice lah kalau di gereja. Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin nanti akan seperti itu. Ya catat baik-baik di tanggal 20 atau 21 sore atau malam. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Pastor yang tentukan, kita ikuti saja. Oke, siap. Ya, nanti saya akan discuss, akan saya doakan dulu. Jadi dalam hadirat Tuhan, dan tentunya akan discuss bersama Ibu Gembala. Ya, untuk hari dan jamnya. Saudara, stay tune terus bersama Pastor Ndeso. Semangat selalu di dalam Kristus. Ingat, kalau ada pergumulan-pergumulan, saudara jangan simpan sendiri-sendiri. Ya, berbagilah kisah hidup itu minimal. Ya, saudara bisa chat ke Pastor Ndeso. Pastor Ndeso, tolong doakan pergumulan saya bersama dengan keluarga, bersama dengan mungkin pekerjaan, usaha dan lain sebagainya. Kalau ada pergumulan-pergumulan tertentu, saudara tinggal chat TikTok. Nanti kami berusaha untuk membalas setiap satu persatu pergumulan-pergumulan itu. Amin ya. Jadi terima kasih buat kebersamaan kita. Salam dari saya Pastor Ndeso. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan dimanapun kita berada. Sekali lagi dari saya Pastor Ndeso, bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye. Buat kita semua yang ada di Indonesia, dari Papua sampai Aceh atau Aceh sampai Papua. Yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia. Selain Singapura dan Malaysia ada lagi nggak Bapak Ibu Saudari dari negeri-negeri yang lain? Kemarin dari Korea, ada juga dulu dari Qatar, ya, ada juga dari Belanda. Saya ingat sekali Bapak Ibu Saudari dari Brunei, ya. Pernah masuk Bapak Ibu Saudara. Orang udah di luar negeri ya, khususnya orang-orang Indonesia yang di luar negeri, jangan hanya sibuk kerja ya saudari, jangan hanya sibuk cari duit. Saudara tetap harus cari Tuhan. Ya dalam setiap hidup saudara, jangan hanya cari uang dalam hidup kalian semua. Kalau kalian punya keluarga yang ada di luar negeri, ingatkan kepada mereka, cari Tuhan. Nih bagus nih channel Pastor Ndeso, supaya iman kita semua bertumbuh bersama-sama ya Bapak Ibu Saudari, sehingga nggak kering saja hidupnya. Gak hanya cari uang saja. Khususnya yang di luar negeri. Atau mungkin di Indonesia yang juga punya seperti itu spiritnya. Oke, itu saja dari saya. Sekali lagi salam dari saya Pastor Ndeso, bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. Bye-bye.